warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lydia Sri Hardianti, mahasiswa program Pasca Sarjana untuk program studi agroteknologi atau agronomia untuk S2-nya. Saat ini saya sedang melakukan wawancara untuk tugas mata kuliah saya, yaitu pengelolaan gulma. Untuk tanaman yang saya ambil saat ini adalah mengenai kelapa sawit atau Elais guinensis Jack. Nah, kelapa sawit sendiri merupakan salah satu komoditas pertanian yang memiliki peranan penting untuk masyarakat Indonesia. Luas areal perkebunan kelapa sawit sendiri dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Data sementara dari Direktorat Jenderal Perkebunan dan Pertanian Indonesia, luas areal perkebunan kelapa sawit untuk tahun 2022 adalah sekitar 15.380.981 hektar. Nah, sehubungan dengan perluasan areal perkebunan kelapa sawit tersebut, maka perlu digunakan bibit yang berkualitas. Penggunaan bibit berkualitas sendiri bertujuan sebagai salah satu investasi perusahaan ke depannya. Saat ini saya sedang berada di areal pembibitan kelapa sawit, yaitu di areal MN. Baik, saya saat ini sudah bersama dengan Bapak Jeffrey selaku narasumber kita untuk mengenai pengelolaan gulma di areal pembibitan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak atas kesediaannya untuk menjadi narasumber saya hari ini, Pak. Iya. Baik, untuk pertanyaan saya yang pertama, Pak, bagaimana pengelolaan atau pembukaan lahan pengelolaan gulma saat pembukaan lahan di areal pembibitan ini, Pak? Jadi yang pertama, ini kita punya areal tersendiri sebesar 5 hektar. Untuk pembukaan pertama kali, yang pertama kita membersihkan kondisi yang namanya anak kayu. Anak kayu kita bersihkan sampai akar ke akarnya. Tujuannya adalah supaya pada saat nantinya pembibitan sudah dilakukan, jadi tidak ada lagi muncul yang namanya jenis anak kayu seperti anak kayu rambungan atau sejenis lainnya gitu. Makanya pada saat pembukaan ini ada kondisi area memang tidak rata. Ini sebelumnya area ini adalah kondisi yang dimana kondisinya sangat curam. Jadi ada sebagian lokasi itu kita buat seperti bentuk terasan gitu. Baik Pak, untuk jumlah bibit kita saat ini sendiri ada berapa ya Pak? Jadi kondisi saat ini kita mempunyai bibit ini sebanyak 30.135 pokok yang saat ini sudah ditanam ke polybag. Oh, berarti sudah dalam kondisi MN semua ya Pak? Tidak Iya. ada lagi yang di PN gitu. Ya. Oke Pak. Berarti kalau dia sudah ada di MN, berarti untuk penyusunan polybagnya sendiri sudah berbeda ya Pak? Ya benar. Untuk ukuran polybag sebelumnya kan kita panggil single stick, yang mana kita punya single stick seperti ini. Seperti kita lihat untuk single sticknya tersendiri. Nah, jadi yang pertama kali kita tanam yaitu dengan single stick dengan ukuran polybag ukuran 15 kali 23. Nah, saat dipindah itu yaitu pada saat berumur sudah 3 bulan kita pindah ke yang double stick, yang mana ini berukuran 40 kali 50. Jadi yang mana dari single stick ini sudah dilakukan kali. Sebelumnya ada pertumbuhan bibit ini pada saat masuk single stick sudah mencapai 2 ataupun 3 bibit. Jadi pada saat masuk double stick kita sudah lakukan siap kaling pindah ke polybag besar gitu. Berarti Pak untuk kalau dia di pre-nursery ya saya biasa nyebutnya Pak, iya. Di sini kan tidak ada pengaturan jarak. Nah, kalau untuk di polybag besar sendiri atau di main nursery bagaimana pengaturan jaraknya sendiri Pak? Nah, kalau untuk yang sudah pindah ke main nursery ini
dengan ukuran kita pakai 90 kali 90 cm. Nah, Berarti jarak antara samping kanan kiri tetap tetap 90 kali 90 90. cm. Iya. Oke, Pak. Untuk pertanyaan saya yang selanjutnya, Pak, eh, seperti yang saya katakan tadi adalah mengenai pengelolaan gulma. Pada di menur sendiri eh, mulai masuk berapa usia dilakukan pengendaliannya, Pak? Untuk pengendalian tersendiri kita lakukan ini dimana kalau pada saat gulma sudah melihat sudah mulai tumbuh, itu sudah kita lakukan. Biasa begitu umur 1 minggu saja pindah ke menseri ini sudah tumbuh gulma. Makanya jangan sampai gulma ini terlambat kita untuk melakukan pengendalian secara manual ataupun secara mekanis. Gitu. Jadi kalau seperti ini sudah terlambat. Nah, jadi yang dikatakan secara manual yang seperti ini tujuannya apa? Kenapa tidak dilakukan mekanis? Kalau ini kita lakukan dengan mekanis, maka akan nanti terkontak dengan kondisi yang sudah dipindahkan ke menseri. Seperti itu. Oke, Pak. Baik, Pak. Selanjutnya, apakah ada perbedaan antara pengelolaan gulma di pre-nursery dengan di main nursery, Pak? Nah, kalau untuk pengelolaan gulma tersendiri yang di pre-nursery itu biasanya karena jaraknya sedikit, ya kan? Itu biasa kita lakukan dengan manual saja. Nah, jadi kalau yang udah menseri ini dia karena sudah pakai jarak, ya kan? Kalau dia dalam kondisi besar seperti ini kita lakukan manual. Tujuannya itu tadi untuk tidak terkontaminasi pada saat seandainya kita lakukan dengan mekanis, maka nanti akan terkontak dengan tanaman yang kita utamakan. Jadi makanya kalau ini kita lakukan dengan secara manual. Jadi yang dikatakan dia kondisi yang harus disemprot dengan cara mekanis, ya seperti ini. Berarti gulmanya masih belum lebih tinggi dari tanaman yang diusahakan, ya, Pak? Tidak sampai berbunga gitu, tidak sampai berbunga. Nah, penyemprotan sendiri kita itu dengan dengan alat CKS lah, ya, CKS ataupun biasa orang bilang kip solo, ya kan. Dan kita dengan menggunakan sungkup untuk mengantisipasi supaya racun itu tidak menyebar kemana-mana. Jadi tujuannya adalah racun itu untuk mengendalikan gulma, tidak dia terkontaminasi dengan tanaman sawit ini tersendiri. Tanaman utama gitu, ya, Pak. Oke, Pak. Berarti kalau dia melakukan penyemprotan gitu, Pak, bahan aktif apa yang atau merek dagang apa yang biasa digunakan oleh Bapak? Untuk merek dagang sendiri kita pakai itu Toxdon. Toxdon. Iya. Dengan kandungan bahan aktifnya apa kira-kira, Pak? Bahan aktifnya biasanya dia glifosat. Apakah dia hanya penggunaan Toxdon aja, Pak, tidak dikombinasi dengan yang lain, misalnya Gulmaron atau Metaprima begitu, Pak? Hanya tunggal Toxdon tadi aja, Pak? Ya, saat ini kita memang masih tetap menggunakan yang dalam bentuk glifosat. Berarti, Pak, kalau untuk di pembibitan sendiri kan kita gunakan Toxdon. Berarti kan untuk pengendalian pada anakan kayu kan berarti berbeda jenis racun yang kita pakai, gitu, Pak. Untuk di anakan kayu sendiri biasanya digunakan apa, Pak? Kalau anakan kayu memang di kondisi anakan seri ini kita belum ada kita temukan jenis anakan kayu. Tapi biasanya kalau jenis anakan kayu kita menggunakan seperti kalau itu terjadi kita memakai dengan meslindo. Meslindo dia berbubuk dianya. Berbubuk, ya, Iya, Pak? berbubuk. Itu yang untuk kita lakukan. Selanjutnya, Pak, saya mau nanya sendiri karena kita sudah membahas mengenai pengendaliannya, ya, Pak. Itu tadi secara kimia kita sudah bahas, secara mekanik kita sudah bahas, atau manual kita sudah bahas. Saya mau nanya untuk jenis gulma yang ada di pembibitan ini sendiri ada apa aja, ya, Pak, jenis gulmanya? Jadi kalau untuk gulma yang ada di sini ini kalau orang biasa bilang ini jenis lulangan. Lulangan, ya. Atau yang biasa dibilang kalau bahasa Latinnya lain indica.
Berarti hanya ini aja ya Pak, hanya lulangan ini aja yang ada Iya, gitu. Berarti ini ada lulangan aja. selanjutnya saya mau nanya Pak, kalau dia pengendalian gulma secara ISPO atau RSPO apakah ada gitu Pak dilakukan juga? Nah, kalau itu sih pengendalian gulma secara itu kami belum ada lakukan. Berarti hanya sebatas kimia dan mekanik saja yang Mekanik dilakukan saja, Pak iya. ya. Bagaimana cara kerja? Tadi kan Bapak katakan gitu, tadi saya sempat mendengar itu penggunaan sungkup gitu Pak. Bagaimana cara kerjanya gitu Pak? Penggunaan sungkup ini. Jadi sungkup itu biasa kami gunakan dari piring plastik. Plastik, Piring ya. plastik. Kalau untuk nozzle-nya sendiri yang kita pakai nozzle jenis apa Pak? Nozzle itu yang biasanya yang warna kuning ya. Pertanyaan terakhir dari saya Pak, apa manfaat pengendalian gulma ini sendiri dalam pembibitan yang Bapak lakukan ini? Yaitu salah satu kalau kita tidak kendalikan gulma ini tersendiri, maka dia akan mengundang hama-hama daripada yaitu seperti belalang. Ini yang seperti mengganggu lah. Jadi termasuk mengganggu jenis hama yang di sini itu belalang. Jika makanya kalau nggak kita kendalikan, maka akan dia mengundang seperti itu. Mungkin alasan lainnya juga kalau dia di dalam polybag akan terjadi perebutan unsur hara gitu ya Pak? Nah, kalau yang jenis di dalam polybag juga itu kan salah satu sebenarnya bukan yang kita untungkan. Jadi apabila kita pupuk ataupun kita siram, maka dia akan sebagai pesaing lah daripada tanaman utamanya gitu. Iya. Jadi sehingga sawit yang seharusnya tidak dikaling karena kerdil, Iya. karena terjadi adanya gulma ini sendiri, jadi dia dikaling atau diseleksi karena termasuk dalam kategori yang kerdil ya Pak. Iya, betul. Baik Pak, mungkin cukup segitu saja pertanyaan saya untuk mengenai pengendalian gulma di pembibitan ini. Semoga kiranya ilmu yang Bapak bagikan ini bisa bermanfaat, terutama untuk masyarakat luas dan saya sendiri sebagai pewawancara. Pak, sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak atas kesediaan. Nah, seperti yang kita peroleh informasi tadi bahwa gulma ini sendiri memiliki kerugian yang cukup besar apabila tidak dikendalikan. Baik kerugian secara ekonomi tentunya maupun kerugian-kerugian lain. Seperti yang saya katakan tadi, akan terjadi kaling dari tanaman yang seharusnya dia tidak dikaling. Sehingga pengendalian gulma ini sendiri memang penting adanya untuk dilakukan baik secara kimia maupun secara biologi. Demikianlah video ini saya buat dengan harapan supaya video yang saya buat ini bisa berguna untuk perkembangan industri kelapa sawit sendiri di tengah-tengah masyarakat kita, sehingga menjadi salah satu faktor pendorong perbaikan ekonomi untuk kawasan Indonesia sendiri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.